Jawabannya kata, ya apa itu Pak? Ya apa itu? Kalau Bapak sampaikan, maka iblis akan kita telanjang. Ada Pak? Apa itu Pak? Perzinahan luar biasa. Yang lain? Adakah yang kau simpan yang keluargamu tidak tahu? Saya pasti banyak. Perzinahan yang tidak tahu istri. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tahu iblis sedang menipu kita? Yang pertama, Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tiap-tiap orang, ya, 2-3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dibimbingkan olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuangi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mula-mulanya gak apa-apa nih, cuma sekali kok. Gak apa. Iblis itu menyampaikan ke hati kita, gak apa-apa, cuma sedikit kok. Cuma 0, sekian gram kok, gak apa-apa. Beda dengan orang lain. Saya mau sampaikan hidup kita jangan tanggung-tanggung ya Pak. Kalau mau panas, sekalian panas. Kalau mau dingin, sekalian dingin. Kalau mau jahat, sekalian jahat. Kalau mau baik, kok baik Pak. Jangan kita hanya mencuri 5 juta Pak. Tanggung 5 triliun. Jangan jual narkoba cuma 100 gram. Tanggung 1 ton. Sama-sama masuk penjara, betul nggak Pak? Jangan di tengah-tengah. Jangan tanggung. Dua, kapan kita tahu iblis sedang berusaha mencuri, membunuh, dan menghancurkan? Saat kepahitan dan amarah ada di dalam hati. Saat engkau ada di sini, kau merasakan kesalahanmu. Saat engkau di sini tidak sesuai dengan hukuman yang sesuai dengan salahmu, cuma mencuri ayam kau dihukum 8 tahun. Kau marah, ada luka di hatimu. Ingat, saat itulah iblis berpeluang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan engkau. Efesus 4 ayat 26 sama 27. Apabila, ya 2-3. Dan apabila, satu sekali, 1-2-3. Dan apabila kamu menjadi malam, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. 27. Dan jangan kamu berkesempatan kepada iblis, saudara yang dikasihi Tuhan. Amarahmu yang berapi-api. Ingat, ketika engkau sedang menghadapi, kau sudah memberikan kesempatan kepada iblis. Oleh karena itu, marahmu harus padam sebelum matahari terbenam. Bagaimana caranya bu emosiku meledak? Berenang, cari tempat yang sepi, berteriak Pak, lari jogging, atau main bola, atau main apa itu namanya, supaya melampiaskan emosi. Marah itu ada keinginan untuk membalaskan Pak. Jadi sebelum kata Tuhan, sebelum marahmu selesai jam 6 sore, maka kau harus melakukan tindakan melepaskan marah. Kau teriak, kau bisa berenang, kau bisa apa aja. Jadi jangan dipukuli kawan-kawan di sini. Ya. Dan apa yang harus kita lakukan supaya tidak ditipu iblis? Yang pertama, dekat dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, setiap hari ada ibadah di sini, maka setiap hari datang. Walaupun kau tidak mengerti firman itu, tapi percayalah, Roh Kudus yang akan membuat kau mengerti firman. Firman masuk ke dalam telingamu, ya, ada dalam doa, itu pasti nyambung. Dan Roh Kudus yang akan membuat kau buat, ya, dekat dengan firman. Yang kedua, jaga pikiran. Pikiran ini Pak, walaupun kau di kamar 2x2, pikiranmu bisa sampai ke Antartika, ya kan? Bisa menjelajahi seluruh dunia ini, bumi. Makanya jaga pikiranmu, gak usah kau ingat. Ada 2
2 kilo di bawah pohon mangga di hutan. Gak usah pikirkan itu lagi. Ada si butek tinggalkan di sana. Gak usah kau pikirkan itu. Karena firman Tuhan katakan apa? Pikirkanlah pikiran yang baik. Apalagi mana pikiran mana bentar ya. Janganlah pikirkan pikiran yang jaga. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Bagaimana kita menjaga pikiran kita? Filipi 4 ayat 8. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap benar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan. Jangan pikirkan togel nomor berapa. Jangan pikirkan yang lain-lain karena nggak ada dalam Alkitab. Pikirkanlah togel supaya kau kaya, nggak ada. Belajarlah kau matematika supaya kau jago menghitung judi. Nggak ada, Pak. Pikirkan yang baik supaya kau jangan jadi santapan itu. 3, peka terhadap tuntunan dan teguran dari Roh Kudus. Bu, pertanyaannya Roh Kudus ada tak pada? Di dalam hati kita ini ada 2 ruang. Ada gelap, ada gelap, ada terang. Kalau yang mendominasi di hati kita adalah gelap, maka engkau tidak akan pernah mendengar teguran yang halus. Jangan anakku, jangan anakku. Bagaimana membuat terang dalam hati kita? Pikirkan sesuatu yang baik. Kalau engkau belum disidang, jangan pikirkan nanti kayak mana ya. Kalau nanti aku nggak bisa dapatkan sesuai dengan yang aku mau, nggak usah pikirkan itu karena hidupmu, Pak, di dalam tangan Tuhan. Hari ini kau ada karena bukan kau karena ada di sini, karena engkau diberikan nafas hidup, karena engkau diberikan kesempatan untuk hidup, bukan karena memang kebetulan. Enggak. Yang terakhir, ini komunitas yang benar. Ya, di tempat ini juga banyak komunitas-komunitas yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Jangan ada di sini. Oke, misalnya engkau ada dalam perkumpulan orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau ada dalam perkumpulan orang-orang yang mau memuji Tuhan. Selalu ada di sini. Oleh karena itu saudaraku, kita nggak bisa sendirian. Tapi ada jaminan Tuhan. Jaminan